Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Bukimin Speed Concept. Kali ini saya akan mereview pompa oli ya. Pompa oli yang sangat besar. Biar penasaran nggak, saya tunjukin dulu ya. Untuk lebih lanjutnya, saya pengen berbagi dulu tentang area di mana sih oli itu berada. Si oli itu berada harusnya di semua sektor harus ada, karena setiap ada gesekan di situ dibutuhkan pelumas, termasuk bearing sama piston ya. Yang paling penting itu piston. Oke. Nah, di sini ada crankcase MX King. Jadi setiap oli yang sudah disebarkan itu akan berfokus atau berkumpul di bawah karena ada gaya gravitasi ya. Di sini ada celah untuk ke bawah. Oke, sini guys. Nah, ini kan dasarnya nih. Terus si motor tuh nggak rata seperti ini. Jadi dia tuh agak miring. Jadi semua tumpuan itu ada di sini. Jadi paling bawah di sini. Nah, lanjut si oli itu akan dihisap sama pompa. Nah, fungsi pompa itu apa? Jadi fungsi pompa itu adalah alat. Pompa itu alat untuk memindahkan suatu cairan dari satu tempat ke tempat lain. Ya, mungkin kalau di motor itu dari bawah, setelah difilter lalu diberikan tekanan biar bisa bersirkulasi di dalam mesin. Biar semua yang bergesekan itu kena pelumas, biar nggak cepat aus. Oke. Nah, ini bagian tengahnya ya. Dan ini saya tunjukkan bagian sebelah kiri. Ini ada sebelah kiri. Jadi nanti di sini ada filter saringan yang sebentar ya, saya carikan dulu. Oke, ini adalah pengaman pertama untuk filtrasinya ya. Untuk filtrasinya ini pertahanan pertama. Jadi dia posisinya ada di bawah, menutupi ke arah sini dan ditekan sama pel. Jadi setiap oli yang mau dipompa itu difilter dulu pakai saringan ini ya. Jadi wajib di motor itu ada filter ini. Kalau nggak ada bisa mengakibatkan, kalau ada gram-gram yang masuk itu bisa mengakibatkan tersumbat. Oke. Untuk yang keduanya ada filter yang di sebelah blok bagian kopling. Kalian pasti sering melakukan pergantian filter itu karena itu sangat padat ya. Nah, di sini, sini lagi guys. Nah, di sini ada lubang. Dia salurannya dari sini. Jadi ada lubang untuk menghisap. Nanti anggaplah ini in ya. Jadi oli masuk ke sini, nanti dipompa, lalu masuk di sini. Dia keluarnya dari sini, lalu difiltrasi. Setelah difiltrasi langsung dialirkan. Nah, untuk alirannya kemana aja? Boleh kita sedikit bahas ya. Jadi setelah keluar dari sini dimasukin ke area filter yang ada di bak kopling. Sudah difiltrasi baru dipompa masuk ke sini nih. Ke sini, masuk ke sini, lalu ke area bagian kruk as. Di kruk as ada lubang tuh ya. Jadi dia itu untuk melumasi bagian stang seher. Nah, kalau dari sini itu fungsinya untuk memompa ke area sini. Untuk dipompa ke head, makanya dia lubangnya kecil. Biar presurnya bisa nyampe ke atas. Kalau lubangnya gede, mungkin dia lemah untuk pressure-nya ya. Dia tuh langsung bisa dialirkan ke bagian atas di bagian head. Lalu di head itu lalu dimasukkan ke area noken as dulu. Nah, makanya dari noken as itu wajib ada penutupnya. Yang di bearing itu wajib ada penutupnya karena yaitu biar si olinya masuk ke lubang noken as, lalu dia putar-putar lalu menyebar ke area head untuk melumasi bagian klep, terkelep, pelatu, RRA ya, noken as dan semua yang ada di situ. Lalu dia turun lagi ke bawah, nah terus bersirkulasi.
Kalau yang aliran ke bagian kulkas itu untuk stang sehat. Untuk bagian yang ke rasio juga ada. Di sini ada jalurnya. Ini mengaliri ke bagian rasio. Nah, buat kalian juga untuk memilih bearing rasio itu jangan sembarangan ya, karena wajib ada penutupnya. Kalau tidak ada penutupnya, dia itu akan meluber ke area rasio, tapi nggak masuk ke lubang-lubang rasio. Nah, ini salah satunya masuk dari pompa tadi masuk ke bagian rasio. Nanti akan diteruskan ke setut. Jadi setut tuh ketika kita tekan, dia kan ada tekanan tuh, ada gesekan. Nah, itu juga butuh oli. Makanya si bearingnya harus ada penutupnya. Nah, lalu bagian kopling kan ada lubang-lubang tuh. Ketika kita kopling, bikin melumasi bagian area kampas kopling. Biar si kampas koplingnya nggak gampang aus ya, nggak gampang habis. Nah, makanya fungsi dari pompa oli itu sangat penting sekali. Nah, sekarang kita balik lagi ke topik utama yang akan kita bahas, itu dari pompa oli. Saya sudah membandingkan, di sini ada yang ori sama dengan yang produk XTR. Untuk jumlah matanya ini sama, tapi ada perbedaan di ketebalannya. Ketebalan ini. Ini saya ukur yang ori ya. Ini yang ori, asalnya seperti ini. Nah, asalnya seperti ini. Dan ini juga ada yang dari XTR. Ini tebalnya mantap sekali nih. Nah, ini perbedaannya. Di setiap perbedaan pasti harus ada penyesuaian ya. Tapi sebelum ke penyesuaian, saya mau bandingkan dulu untuk yang original sama dengan yang XTR. Astagfirullahaladzim. Nah, ini dia. Perbedaannya banyak sekali ya. Nah, kita ukur. Ini untuk yang ori itu ada di 10, ketebalannya 10 mm. Dan ini untuk yang produk XTR ada di 22 mm. Nah, jadi kita sudah tahu seberapa besar perubahannya ketika sudah menggunakan produk ini. Jadi yang ini 10, yang ini 22. Jadi ada selisih 12 mm. Nah, berarti bisa ditemukan yaitu perubahannya 120% ya, lebih deras dari yang standar. Oke. Apa perlu, apa kurang cukup pompa oli yang standar untuk motor? Jawabannya yang standar itu udah cukup untuk kalian yang mesinnya masih standar. Tapi kalau buat kalian yang udah melakukan perubahan atau modifikasi yang ekstrim-ekstrim, mungkin gesekannya itu lebih lebih banyak atau lebih kuat. Maka itu dibutuhkan untuk pelumas yang lebih deras, karena pelumas itu berfungsi untuk menjaga usia spare part yang bergesekan tersebut. Oke, jadi kalau pertanyaannya apa penting si pompa ini di-upgrade sebesar ini, yaitu balik lagi ke pendirian kalian. Tapi fungsi, setidaknya saya udah memberitahu fungsi oli itu, fungsi pelumas itu apa dan cara kerjanya gimana. Nah, barusan saya bilang cara kerjanya nih. Sekalian saya ini kan dia tuh posisinya seperti ini nih. Jadi cara kerjanya dia itu mengalirkan, menghisap dari sini, nanti
dipompa keluarkan dari sini. Jadi dia itu pergerakannya nggak ini. Sorry, ininya ketukar. Dia itu nggak ngeas ya. Jadi nah ini cara kerjanya. Jadi ketika dia ngelewat dari yang input dari yang ini, lubang yang ini, dia akan menghisap. Lalu dia tekan. Kayak di sini kan udah nggak ada pergerakan, nggak ada lagi pergerakan, yang udah rapat nih ya. Nanti soalnya masuk ke sini. Nah, jadi ini untuk hisap, ini untuk tekanan. Jadi dipompa nanti masuk ke area yang tadi saya jelaskan. Itu cara kerjanya, nih ya. Cara kerjanya seperti itu. Jadi semakin tebal ya semakin banyak, atau debit olinya itu semakin banyak yang masuk. Oke. Jadi semakin tebal itu semakin banyak oli yang akan dipompa. Nah, lebih detail ke bagian ininya ya. Jadi ini ketika dipasang butuh penyesuaian, dan di sini juga ada persamaan dan perbedaan. Untuk jumlah giginya sama, jadi jangan khawatir sudah pasti sama. Tapi kadang ada yang membuat ininya lebih, di matanya rubah. Kalau rubah sih otomatis ada clearance yang beda ya. Jadi agak oplak. Kalau ini sih enggak, soalnya ini udah sama matanya sama yang original. Cuman perbedaannya kalau yang ori itu dia menggunakan pen untuk pengunci ini. Nah, di sini ada bagian yang ini. Kalau yang ini mainnya di lebih bagus ya. Di asnya itu ada cowakannya. Jadi dia tuh semua bersentuhan. Jadi di sini langsung. Nggak ada resiko untuk nggak nyangkut ya, pasti nyangkut ini. Nah, kita coba pasang apa aja penyesuaiannya ya. Oke, saya coba rakit dulu. Oke, ini dia setelah terpasang. Kita coba install. Apakah harus melakukan penyesuaian? Nah, ini dia. Nah, penyesuaiannya di bautnya nih, butuh lebih panjang. Oh, dia nggak nyampe. Satu, penyesuaiannya itu. Untuk yang kedua, anggap saja ini sudah terpasang ya. Untuk ininya udah lolos. Nah, ini untuk bak penampung. Nah, di sini ini udah nggak bisa terpasang karena sini ketebalannya itu lebih tinggi ya. Tapi jangan khawatir, sudah disediakan dari sananya. Nah, ini untuk penyesuaiannya. Ini udah sip ya. Nah, oke. Ini si bautnya udah dikasih dari eksternya nih. Ininya 10. Oke, minimal panjangnya berarti harus 20 mili. Oke, ini sudah memenuhi syarat ya.
Kita coba pasang. Tadi saya lupa untuk mengukurnya. Oke, sip, lolos ya. Jadi sudah bisa terinstall. Cuman kita harus atau butuh bautnya lebih panjang 12. Berarti yang dibutuhkan itu 35-an lah ya. Butuh panjang 35 untuk baut ini. Oke, dah cakep ya. Ini bukan ini. Oke, cakep ya. Sip, mungkin untuk konten kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian. Oke, udah cukup kayaknya. Ya, mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah-salah teori atau salah-salah penyampaian. Biasanya dari dalamnya bulat, keluarnya jadi gepeng, kayak yang merah gitu, kepalanya gepeng. Ya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.